Tadi kemarin sore itu ceramah ke jamaah haji Cilacap. Masya Allah. Gorontalo. Cilacap tuh banyak, Banjar, Sidarja, Kawumantan, Roya. Dikumpulin. Atau pokoknya kita bicara masalah ziarah wali ada semua. Ada satu yang nak maju. Terus ngomong, bahwasanya ziarah kita ke wali itu bukan untuk menyembah kepada wali-wali tersebut atau meminta pertolongan kepada wali-wali tersebut, ya kan? Tapi tujuan kita berziarah itu adalah untuk mengagungkan, memuliakan, ya kan, para wali tersebut. Justru di dalam Islam itu yang nggak boleh itu berziarah dengan tujuan pengagungan. Karena tujuan berziarah ke kuburan para wali bukan untuk pengagungan, tapi tujuan disyariatkannya ziarah kubur untuk menikmati dan mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, bukan untuk mengagungkan. Karena umat di zamannya Nabi Nuh, sebab tergelincirnya mereka kepada perbuatan syirik adalah karena pengagungan. Ya, dikumpulin. Setelah orang-orang soleh di antara mereka meninggal, mereka ada yang usul, gimana kalau kita buat patung untuk supaya kita ingat kepada orang-orang soleh tersebut dan selalu bisa mengagungkannya. Jadi pengagungan belum syirik, tapi itu jalan menuju kepada perbuatan syirik. Dan karena sebab itu mereka tergelincir. Dan situ mau ziarah kubur. Kalau kuburannya 3 meter dari rumah situ, dengan ziarah kubur sampai Anda tempuh ke Surabaya, ya kan? Ke kuburannya para wali di sana, misalnya Sunan Ampel atau apa, pahalanya sama. Enggak ada bedanya. Dan perjalanan Anda dengan tujuan untuk ziarah kubur ini tidak diperbolehkan kecuali ke 3 masjid. Ya kan? La tusyaddur rihal illa ila thalathati. Perjalanan yang dianggap sebagai sebuah ziarah yang pelakunya akan dilipat gandakan. Ya kan? Pahala amal ibadahnya, di mana seorang yang berziarah itu membawa persiapan, membawa uang, membawa bekal, ini tidak diperbolehkan kecuali ke 3 masjid. Kalau situ lari dari Indonesia, tujuannya memang mau ke Masjidil Haram, nabung, ngumpulkan duit, itu bagus. Itu yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Karena ketika kita ziarah ke Mekah, kita ngalap berkah, pelipat gandaan pahala ibadah, khususnya sholat. Satu sholat 100.000. Nah, sampean sholat di samping rumah Anda, di masjid samping rumah Anda, dengan salian sholat di Masjid Ampel, pahalanya sama. Jadi apa kelebihannya kalau Anda harus menempuh perjalanan, mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk sholat di Masjid Ampel? Kalau Anda mengeluarkan duit jutaan untuk sholat di Masjidil Haram, nah itu jempol 2. Dan ketika kita ziarah ke kuburan, ziarah ke Madinah, itu bukan ziarah, ya kan, ngalap berkah ziarah kuburan Nabi, tapi kita ngalap berkah beribadah di masjid Nabi yang satu sholat itu 1000 pahalanya. Oke, kita setuju situ nggak ngagung, kita tidak nyembah, tidak memohon atau minta. Iya, oke, kita percaya. Tapi tujuan situ mengatakan mengagungkan. Situ doakan Wali Songo di rumah situ, dengan situ doakan Wali Songo, dengan datang ziarah ke tempatnya sama, kan? Tidak ada
kekhususan tertentu. Dan kenyataan praktik yang kita dapatkan, Anda bisa mengatakan hanya sekedar pengagungan, tapi praktek yang ada di masyarakat dari ziarah-ziarah yang mereka lakukan semuanya bertujuan ngalap berkah. Situ ustadznya ngomong ya bukan ini, tapi prakteknya lain. Ada yang ingin dilapangkan rezeki, ada yang ingin ya kan cari jodoh dimudahkan kalau ada perawan tua, ya kan, dan lain sebagainya. Ini nyataannya seperti itu. Habis selesai itu dia ngomong itu tadi untuk pengakuan ada apa? Gembongnya itu kelompoknya, woi, begini semua bangga dengan kepatilan. Kalau di Surabaya, Ustaz, di Ampel sudah macam-macam, Ustaz. Jadi di situ memang ada tempat makam ziarah yang khusus untuk jadi jodoh, gitu. Yang banyak pohon apa itu? Pohon yang banyak bijinya itu, Ustaz. Jadi yang bisa cepat kaya ya ada gitu. Jadi ya, tersendiri tempatnya gitu. Ada Kiai Bolong juga gitu. Nah, itu. Orang itu sudah praktek syirik, bukan praktek ziarah lagi. Itu makanya orang di haram aja nggak lepas dari praktek syirik mereka. Kita yang di sini, orang yang di Saudi sini nggak pada tahu, yang Indonesia bisa tahu ada tiang Sakalugu. Sakalugu. Cari berkah di situ. Dan Pintu. orangnya gemuk kayak kurus yang itu. Orangnya agak tua, mukanya lebar. Oh, tua. Itu di Katanya guru dia. di Jeruk Legi kan ada pondok pesantren itu. Saudaranya kita itu siapa itu kan sering kesana. Alamatnya ada tapi nggak tak bawa kemarin. Catat. Gimana tanggapan mereka setelah antum? Ya, terus saya dia maju lagi. Kita jelaskan lagi. Ya kan? Ya dia mau terima ya betul ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan antara kami dengan Papa. Nggak ada orang ngelarang ziarah kubur. Ini nahaitukum an ziaratil kubur, ya kan? Ala fazuruha fa innahu tudzakkirul maut. Dulu kami larang ziarah kubur, sekarang ziarahlah supaya kamu nginget mati, bukan untuk mengagungkan orang mati, tapi untuk situ ingat mati dan mendoakan orang yang telah mendahului situ. Jadi ini prinsip yang harus kita tahu dan dijelaskan langsung oleh Rasulullah dalam hadis. Tujuan ziarah kubur bukan untuk kita mengagungkan. Anda di Cilacap naik motor pas jalan-jalan lihat kuburan, berhenti berziarah, ucapkan zikir ziarah kubur, merenung sejenak, mengingat mati untuk lebih mengingatkan dia kepada Allah SWT, nggak apa-apa. Tapi praktek yang Anda lakukan, ziarah ke kuburan para wali dengan pengagungan, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah ketika ngutus Thauban, sahabat Nabi yang bernama Thauban, untuk berdakwah, apa kata Rasulullah? Allah tada'a qabran musyarrafan illa sawaita. Kamu tidak melihat kuburan yang diagungkan kecuali diratakan. Lah itu malah dibangun. Nah itu makanya. Tapi mereka itu menerima kan? Kenapa? Secara akal menerima Secara- nasihat Ustaz gitu apa? Secara akal menerima mereka sebenarnya. Cuma karena sudah tradisi. Kemarin di Madinah, Sulaiman tuh nelpon saya. Iya. Jemaahnya itu ngeluarin hadis gitu loh, barang siapa yang tidak menziarahi kuburanku maka dia termasuk orang sombong. Hadis lemah. Hadis tidak baik. Katanya enggak ini Sulaiman enggak tahu hadis itu, coba tanya sebelum Para sahabat yang keluar berdakwah ke seluruh penjuru dunia
ketika balik ke Madinah, yang pertama kali dikejar kuburan Nabi atau sholat 2 rakaat di masjid Nabi? Sholat 2 rakaat di masjid Nabi. Nggak ada yang pernah sek-sekan, senggol-senggolan di kuburan Nabi. Nggak pernah kita dapatkan ceritanya. Yang pertama kali mereka kejar sholat 2 rakaat di masjid Nabi Muhammad SAW. Suatu yang jelas. Iya. Sholat di masjid jamaahnya banyak. Dengan sholat di langgar jamaahnya cuma 5, 10 atau 7. Itu pahalanya di depan Allah banyak yang mana? Enggak, sebenarnya langgar masjid ini sebuah istilah. Besar kecilnya nggak jadi ukuran. Yang penting didirikan di situ sholat berjamaah. Iya. Ya pahalanya sama. Sama aja. Sama. Ya kan? Ada masjid segede ini. Ada kita dapatkan di barat masjid kecil. Tapi di situ didirikan sholat berjamaah. Jamaah Secara rutin. Cuman, iya kan? maksudnya itu masyarakat yang ikut makmum itu banyak dengan yang 7 orang, 10 orang atau 5 orang gitu. Oh enggak, ukurannya bukan banyaknya, tapi pahala personnya. Jamaah paling sedikit berapa? Kan 2 orang. 2 orang itu sudah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi dilihatnya bukan banyaknya orangnya, untuk pahala yang kembali kepada dirinya, ya kan? Tapi kembalinya kepada pelaksanaan sholat berjamaah itu. Soalnya kan di rumah itu, rumah saya ini masjid itu jauh, jadi harus naik sepeda motor lah untuk menempuh yang 27 derajat ini. Nah, saya berjamaah dengan istri anak saya gitu loh. Nah, gitu maksud saya itu. Nah, jadi untuk berjamaah di masyarakat, ya kalau ada saudara ya nggak apa-apa. Nggak ada langgar. Ya langgarnya ada, cuman ya begitu loh. Ya walaupun langgar kecil. Terus untuk menempuh jamaah yang banyak itu jauh, harus naik sepeda motor. Kalau nggak naik sepeda motor, masa sini jamaah ke Beriman sana, kan enggak. Gitu maksud saya itu pahalanya gitu. Kalau sama-sama ya jamaah di rumah juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Enggak jelas Anda pergi ke masjid yang lebih jauh. Kalau misalnya masjid tersebut adalah masjid yang lebih tepat dalam pelaksanaan sholat berjamaahnya, perjalanan situ dibalas dengan pahala. Dengan perjalanan ya. Perjalanannya pun dibalas, iya kan? Bukan pahalanya, perjalanannya dibalas. Sholat berjamaahnya pun dibalas, jelas ya. Tapi kalau misalnya di rumah Anda ada langgar yang didirikan sholat berjamaah juga, jalannya Anda juga dibalas, dan sholat berjamaahnya juga dibalas. Kayak gitu. Oh tapi ini sini sedikit, nanti saya nggak dapat pahala jamaah. Enggak, tetap walaupun 2 orang, karena pahala sholat berjamaah itu paling sedikit 2 orang, dan paling banyak nggak ada batasnya. Yang dikatakan sholat berjamaah paling sedikit 2 orang. Seperti sholatnya wali 1 orang katanya gitu. Katanya, tapi Caraan umum. tapi kan saya tanda tanya. Kalau udah tanya kan gamblangnya saya itu. Enggak ada pengkhususan. Ya kan syaratnya para wali itu punya kelebihan apa? Iya, makanya saya itu Dia orang-orang yang soleh ketika hidup, dan dengan kesolehannya kita hormati. Ya, dengan kesolehannya kita hormati. Tapi tidak ada ketentuan, ya kan, penyebutan bahwasanya sholatnya seperti wali atau pahalanya. Ya dikumpulin. Di situ kalau sholat berdua lebih baik daripada sholat sendiri, sholat bertiga atau sholat di pasar, di masjid lebih baik daripada di pasar gitu. Ada hadis gitu. Saya pernah baca perasaan gitu. Sholat sendiri lebih baik, sholat berdua lebih baik daripada sendiri gitu. Rajulani gitu. Ya semakin banyak berjamaah itu semakin mulia ya. Cuma sekarang kalau misalnya masjidnya jauh, sedangkan dia tidak mungkin untuk selalu pergi ke sana, dan di samping rumah dia ada langgar yang bisa dia makmurkan juga untuk sholat berjamaah,
ya dia berangkat ke langgar tersebut. Ya kan, nah di masjid Rasulullah itu dulu ukurannya berapa? Masjid Rasulullah dulu ukurannya berapa? Raudhah itu Ustaz. Ya kan? Raudhah. Kurang besar sedikit. Enggak dong, ada lebih lebar lagi sedikit. Perkiraan. Antum kalau masuk Masjid Nabawi nanti lihat, kalau antum udah di Raudhah lihat ke tiang. Tiangnya ada berwarna hijau. Ada tulisannya Masjid Rasulullah SAW. Ente urutkan lihat. Tiang yang berwarna hijau itu yaitu lebarnya masjid Kecil loh. Rasulullah SAW. Ya, pemahaman itu tadi Ustaz yang berjemaah cukup makmum 2 itu Ustaz. Makanya di Madura ya khususnya itu tiap rumah itu punya langgar gitu Ustaz. Jadi masjid itu kosong karena mereka sholatnya di rumahnya, di langgarnya itu. Iya, buat tempat sholat masing-masing di rumahnya. Sama keluarganya. Yang jelas kalau misalnya ada masjid yang situ ada imam rawatibnya, ada apa semua ya lebih afdal, lebih mulia kayak gitu loh. Karena ada ramah. Enggak orang kagak sini kok, di sini terus di Nusa. Jadi tiap 3 rumah ada satu langgar. Di sana itu. Tiap rumah ada langgar. Tiap rumah, di Madura tiap rumah. Jadi Kalau Cianjur nggak juga punya begitu. jadi langgar gitu. Ya itu makanya hanya masjidnya kosong. Masjidnya kosong. Akhirnya masjidnya kosong. Enggak ada orang sholat.